untuk bangsa Indonesia. Nah, di alinea 3 diterangkan, di alinea 3 ada 3 rahmat khusus. Ini pun belum jelas. Yang satu rahmat apa? Yang 2 rahmat apa? Yang 3 rahmat apa? Nah, ini baru jelas. Gitu. Jadi memang gak gampang memahami pembukaan itu. Kalau sing apal wakeh belajar apa. Tapi kalau ditanya satu persatu isinya, ya ini yang sulit. Nah ini saya jelasin kepada murid-murid Siddiqiyah. Beruntung murid Siddiqiyah ini dapat penjelasan ini. Kalau mencari penjelasan saya mencari di sekolah-sekolah sampai tingkat tinggi, gak ada. Gak ada. Sampai kumpulkan referensi 1000 buku nerangkan, gak ada. Bagi saya cukup referensinya, ya pembukaan itu sendiri yang menerangkan harusnya, bukan referensi lain. Referensi lain penting pecotot. Nah ini saya terangkan rahmat satu apa yang diberikan kepada bangsa ini supaya ngerti. Rahmat 2 itu apa? Yang khusus, rahmat 3 yang khusus itu apa? Ini beruntung sampeyan oleh penjelasan ini. Ya, rahmat 1 itu rahmat perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ingatlah, itu rahmat khusus. Perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu diawali dari tahun 1511. 1511. Terakhir 1945. Itu isinya 2 itu. Perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dalam perjalanan waktu itu berangkat dari tahun 1511 sampai 1945. Jadi jarak waktu yang ditempuh itu 434 tahun. Coba dari peristiwa Selat Malaka awal. Dalam perjalanan 430 tahun itu, Masya Allah, melalui rintangan yang besar. Ada rintangan ya, dari Portugis
dua rintangan dari Spanyol, negara Spanyol, rintangan dari Prancis, rintangan dari Inggris, rintangan dari Jepang, rintangan dari Belanda, ini yang lama, kemudian rintangan dari Sekutu setelah menempuh perjalanan 434 tahun itu barulah sampai kepada saat yang berbahaya. Bunyinya begitu. Jadi dimulai alinea kedua bunyinya dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahaya dengan selamat sejahtera. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Belum masuk pintu gerbang, masih di depan. Nggak memiliki gerejane, tasik temriki dari masuk. Jadi perjalanan 434 tahun itu belum masuk negara. Masih di karepe pintu gerbang. Bunyinya begitu. Kalau nanti kembali baca lagi dalam kitab undang-undang, nanti tahu, oh ini ya. Jadi perjuangan dan pergerakan itu pengantar yang mengantarkan rakyat Indonesia diantar sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Belum masuk negara, masih di depan pintu gerbang. Nah, pintu gerbangnya negara itu ada 5, namanya panca. Pintu gerbang panca itu 5. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, itu pintu gerbang. Tapi belum dimasuki. Nah itu nikmat pertama itu yang harus disyukuri. Itu nikmat khusus pertama. Jadi bunyinya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang dorong itu apa ya? Kok sampai begitu? Yang dorong itu keinginan luhur. Keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan keinginan itu di dalam jiwa bangsa Indonesia itu fitrah. Itu seperti api yang tidak pernah padam selama 400 tahun dan tidak bisa dipadamkan oleh penjajahan. Murut terus. Yang bisa padam itu pemberontakannya, tapi cita-citanya itu tidak bisa. Nah, kemudian cita-cita itu dilambangkan Tugu Monas, Jakarta. Maka dukur itu ada emas 17 kilo tingginya,
17 meter. Ada emasnya 50 kilo. Itu lambang itu. Lambang keinginan luhur itu. Nah itu maka harus disyukuri. Berapa juta orang tahu Monas, Tugu Nasional. Jutaan, tapi apa sih mengerti? Enggak, paling tinggi. Tempatnya obo 80 hektar. Hanya itu saja. Di sana ada patung Diponegoro. Di sana ada jualan bakso. Hanya itu saja. Rekreasi. Jadi itu maknanya itu tinggi. Tingginya itu menunjukkan lamanya perjalanan tegak terus. Sampai mencapai 17 Agustus 45. Dulu namanya bukan lapangan Monas, lapangan Ikada. Ikada, Ikatan daerah seluruh Indonesia. Ikada. Jadi ini keterangan secara singkat. Nah, kalau secara mendetail uasan Indonesia gak mari. Kenapa kok Prancis ngalang-alangi? Kenapa Inggris kenapa? Lama. Waktu nyangkut jalan Daniels, nyangkut mana Raples, nyangkut mana Gubernur Carda van Strackenborg. Wah, lama. Mene-mene mawon kalau terang niku. Kemudian nikmat yang kedua, rahmat nikmat yang kedua apa? Itu situ. Rahmat perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Nah, saat yang berbahagia itu di depannya 5 pintu gerbang negara Indonesia. Nah sekarang yang kedua apa? Yang kedua itu nikmat bangsa Indonesia besok pagi sudah masuk pintu gerbang negara. Nah, pintu gerbang masuk pintu gerbang negara itu ada 2. Satu, kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 45 pas bulan Ramadan. Tanggal Ramadan ini tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah. Dinane Jumat Legi. Niku kemerdekaan bangsa ini, bukan kemerdekaan republik, kemerdekaan bangsa ini. Bunyi teksnya
proklamasi. Bunyinya begitu. Kami bangsa Indonesia, bukan kami republik. Kalau kemerdekaan republik, apa berani kita ganti? Kami Republik Indonesia. Nggak berani. Masih presiden ya gak wani. Apa mana camat. Mesti kami bangsa. Karena yang merdeka itu bangsa. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bukan singkat tapi sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus atas nama bangsa, bukan atas nama republik. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno, untuk belum ada negara republik. Atas nama bangsa Indonesia. Itu pokoknya. Maka kita harus kembali kepada sumber aslinya. Kalau seperti di surat kabar, ditulis-tulis jalan-jalan kabupaten, ditulis kemerdekaan republik, tidak ada dalilnya. Tidak ada. Kalau ditanya iya, tolak-tolak kayak gudel kopok. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan republik. Nah kalau memang 17 Agustus itu kemerdekaan republik, kapan merdekani bangsa? Sampai saat ini belum merdeka. Dijajah corona. Mari drop. Jadi coba apa merdeka bangsa ini? Kalau 17 Agustus kemerdekaan republik sampai sekarang ini, kapan merdekanya? Tanya. Ya tanyakan sendiri kepada orang yang mengatakan kemerdekaan republik 17. Gak bisa jawab. Nah itu sampai orang luar negeri itu banyak di sini, duta-duta besar. Apa kata dunia kalau mengatakan kemerdekaan republik? Apa kata dunia? Direkin bujuk Indonesia. Dari kemerdekaan bangsa, lah kemerdekaan republik. Bujuk lah. Dosa. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 Hijriah tanggal 9 bulan Ramadan itu tahun Hijriah 1364 Hijriah. Dinane Jumat lagi jam 10. Yang kedua, setelah itu tanggal 18 Agustus besok pagi ini tanggal 18 Agustus tanggal 10 Ramadan dinane Sabtu Pahing
sekitar jam 12 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Nah, jadi kemerdekaan dan bernegara itu rahmat khusus kepada bangsa Indonesia yang kedua. Kira-kira pun paham dereng niki. Kula nduk kene tok pun nduk embang rali maneh. Supaya gak lalian piye ya. Masa kok jijik nom-nom ngono. Sake sing pikun. Japane japo. Nek kepingin kuat ingatane niki, kuat. Kalau pagi madu dicampur banyu anget, diwacakno ayat kursi dombe. Pagi tok. Tapi sadurunge ngombe apa-apa dhisik. Itu dahulu. Madu sing apik campur banyu anget diwacakno ayat kursi. Sekali saja. Kena ada ayat kursi ada la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu ndak ngantuk, ndak turu. Lah sampai Allah ngantuk, sak ketipan mau hancur dunia itu gak ono. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kuat, ingatan kuat. Tapi niki kan ono ceramah, sing buktekno sampean piyambak, ngoten. Gak usah aku nggawa madu. Kalau sangkane dodol madu. Iku ngene. Dadi kan buku-buku napa ini peristiwa napa-napa ele. Ambek kula nate niku toko terbesar kitab ribuan kitab Beirut Surabaya. Kula kenal mulai sing duwe toko niku sik Joko. Toko Beirut. Kapan kula ngriku takon kitab ini, nanti tak golek itu ya. Sing ndek toko dhewe lho kalah kuat kadang-kadang. Goleki. Nanti kitab apa itu? Kitab apa? Biharul Anwar. Oh, udah sekali lah. Oh, ada. Jadi apa pun niku asari ayat kursi. Makanya alhamdulillah kula niku mboten bedaken kursi-kursi dhahir niku mboten. Kursi kedudukan pokoke dua ayat kursi. Niku nikmat rahmat khusus kepada bangsa Indonesia yang nomor 2. Nomor 3 apa? Nah, nomor 3 niku rahmat lestarinya kemerdekaan sampai saat niki lan lestarinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Lestarinya dimulai usia 3 bulan. Negara niku tasih umur 3 bulan.
Ah, tasih nomor 13 sampai nangan-nangan nah. Tasih ana gendongan. Surabaya dibom, hancurno karo sekutu, mergo sekutu kepingin balekno Belanda njajah lagi. Indonesia ndak mau. Lho dadi keset maneh. Ndak mau. Lah, sekutu gak terima, dibom. Suatu pesawat terus dimeriam dari laut, dari darat, kabeh tetap korban berapa? 3.000 korban. Tapi apa sampai saiki lepas Indonesia? Sekutu gagal. Belanda mau niku golek tersekutu berangkat dari Australia, anggite gampang, semangat rebutan bendera Indonesia, sang saka merah putih di Indonesia itu di pucuke hotel Majapahit didokno karo Belanda, mergo Belanda diterno sekutu. Wah, tunggal karo arek-arek Surabaya. Surabaya itu mesti tuwe arek ya. Tunggal diribut sing biru disuwek dibuat. Mergo diganti bendera merah biru. Benderane penjajah. Benderane Belanda niku merah putih. Sing biru disuwek ditinggal merah karo putih. Mergo merah putih niku kan iki. Ya. Nah, sing aru biru niku lho. Biru niku aru biru. Sing ganggu Indonesia disuwek dibuat. Mulakno sampai boten krasa niku cedake iku kete biru. Darah biru. Iku asal kata ngoten niku penghinaan terhadap Indonesia. Terus timbul kota pahlawan Surabaya. Tugu pahlawan Surabaya. Ono pahlawan dari seluruh dunia ini. Kota pahlawan cuma situ. Surabaya tok. Tidak ada kota pahlawan lain. Ya sebab itu mempertahankan, melestarikan kenikmatan, kerahmatan, kemerdekaan dan negara. Jadi makanya ada 3 rahmat khusus. Rahmat perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, rahmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3, rahmat lestarinya kemerdekaan dan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka panggonane diletakno di alinea ketiga. Saya yakin sampean kabeh ndak pernah oleh keterangan ini iki, ndak pernah. Kalau yakin ndak pernah. Lah ini hasil ijtihad
ijtihad saya bertahun-tahun. Saya berijtihad teliti, sak teliti. Titik koma ini saya teliti. Padahal usia saya sudah 90 tahun lebih. Orang-orang kok eling ayat kursi. Juga gampang pikun. Sing guru ngapal kursi ya maca sik. Nek wis hafal gak usah maca. Ape turu maca ayat kursi. Tangi saking turu maca ayat kursi. Jadi lestarinya kursinya manusia ini supaya tetap kursiullah. Itulah yang dimaksud kata rahmat yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Lain kalau dasar negara maha esa. Itu. Dan mestinya yang akan dibaca dalam teks proklamasi umum niku wau alinea ketiga. Tapi waktu mendesak banget sampai Pak Karno, Pak Hatta lupa ketinggalan di rumah Pak Hatta tiba mendadak nyusun teks baru niku. Sing nyusun 3 orang, Pak Karno, Pak Hatta, Master Ahmad Subarjo. Sing nyusun disusun di rumah Laksamana Maida. Oleh sebab itu keterangan kula ini singkat, global, berarti perinci. Kalau perinci sak nomor-nomor omah itu, no, disusun begini nomor apa, jalan apa itu, ya gak mari-mari. Ini ku faedah ayat kursi, ya. Oh niku sangat amalkan ayat kursi niku nek kepengin kuat ingatane. Jika gampang bingung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena fadl, karena rahmat Allah, warga Siddiqiyah ini semangatnya, kesadarannya tinggi. Ini karena pertolongan Allah, kesadarannya sangat tinggi. Sampai organisasi lain heran. Oh zaman corona kok bangun rumah layak usah ngono kae. Betul enten partai gak ono apa mana organisasi lain. Tapi warga tidak organisasi juga itu semangat bangun, semangat sedekah.
Dan yang hibah ya semangat juga. Masa ulang ini kemauan kalau tanda tangan ini orang hibah itu wadah. Dan semangat bangun Jamaatul Muzakirin. Jadi pembangunan Siddiqiyah tidak pernah berhenti walaupun corona. Ini karena berkat rahmat Allah, fadl Allah. Maka saya sering-sering akan tidur membaca hadza min fadli rabbi. Lihat berdua nih, a'asykuru am akur. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Eling semangati warga Siddiqiyah itu. Semangat. Meskipun ada yang murtad, kan? Biarlah yang murtad, biar murtad, milih murtad dibantah. Gak usah dihalang-halangi murtad. Usah. Cowari pimpinan nang Jawa Tengah, Jawa Timur, golek sing benar. Jadi gak ketemu wong bingung. Tapi kita alhamdulillah kita ambil hikmah saja. Kenyataan ditindas gak ambil, ditendang gak tumbang. 2 tahun dielek-elek. Surat kabar, HP. 2 tahun dielek-elek. Kok dielek-elek? Mergo gak elek. Iku nopo? Lah nek elek gak usah dielek-elek dhewe. Dibalik kebuka sing elek-elek dhewe. 2 tahun kerjane kok ngelek-ngelek wong anggite awake dhewe apik ta. Ditutur iku lho awakku elek iku lho. Duit berapa miliar kamu bayari surat kabar, bayari pengacara, bayar TV, dielek-elek, anggite cek elek, anggite wong Siddiqiyah iku cek tambah ngadonan Siddiqiyah. Tambah seret ya. Tambah seret. Zaman itu tambah semangat, tambah semangat. Ya ini senjata makan Tuhan sendiri. Jadi ini perlu disyukuri. Ya. Mensyukuri kelestarian negara, mensyukuri kelestarian kemerdekaan, yang mensyukuri kelestarian ajaran Siddiqiyah. Ya, disyukuri. Mekaten yang perlu kalau sampaikan, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat yang lebih besar, lebih utama daripada yang sudah-sudah. Bismillah.